Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Audrey Putra. Kali ini saya akan membahas tentang manipulasi dasar-dasar microcontroller. Yang pertama ada port input dan output. Port adalah terminal dari microcontroller agar bisa berhubungan dengan dunia luar. Pada microcontroller terdapat dua jenis port, yaitu port input dan port output. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output di antaranya yaitu ada mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Lalu yang kedua, clock. Sinyal listrik berupa suatu denyutan dan berfungsi untuk mengordinasikan atau menyinkronkan setiap proses yang dilakukan oleh komponen di dalam perangkat elektronika. Lalu ada RISC. RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah komputer yang menggunakan unit pemrosesan pusat CPU yang mengimplementasikan prinsip desain proses dari instruksi yang disederhanakan. Hingga saat ini, RISC adalah teknologi arsitektur CPU yang paling efisien. Fitur dasar RISC. Berdasarkan pengertian RISC, di atas fitur RISC yang paling dasar adalah proses dengan logika inti kecil yang memungkinkan para insinyur meningkatkan set register dan meningkatkan parallelism internal dengan menggunakan hal berikut. Thread level parallelism ini meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Lalu instruction level parallelism yaitu parallelism tingkat instruksi ini untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Manfaat RISC adalah mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuannya kurang rumit. Sistem operasi dan pemrograman aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Kesederhanaan RISC memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Kompiler bahasa tingkat yang lebih tinggi menghasilkan kode yang lebih efisien daripada sebelumnya karena mereka selalu cenderung menggunakan set instruksi yang lebih kecil yang dapat ditemukan di komputer RISC. Setelah pengenalan RISC, komputer instruksi set lengkap dikatakan menggunakan CISC, Complex Instruction Set Computing atau komputasi set instruksi kompleks. Beberapa elemen penting pada arsitektur RISC. 1. Set instruksi yang terbatas dan sederhana. 2. Register general purpose yang berjumlah banyak atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaiannya registernya. Penekanan pada pengoptimalan pipelin instruksi. General Purpose Register APR. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Stack Pointer. Stack pointer adalah register penunjuk stack. Stack merupakan mekanisme penting pada sistem komputer. Biasanya diimplementasikan dengan memori utama, bukan memori tersendiri. Untuk diperlukan register khusus yang menunjukkan stack. SRAM. Memori akses random statis menandakan bahwa memori menyimpan isi selama power tetap berjalan. Tidak seperti RAM dinamis, DRAM yang perlu disegarkan secara berkala. Ini karena SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Tidak adanya kapasitor tidak membuat kebocoran daya sehingga SRAM tidak memerlukan refresh berkala. SRAM juga dirancang menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. EEPROM ditulis juga kependekan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah sebuah jenis memori semikonduktor yang bersifat non-volatile atau jenis memori yang data-datanya dapat dituliskan serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi off serta tidak memerlukan satu daya.
EEPROM digunakan dalam komputer dan peralatan elektronika lainnya untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronika tersebut. SREC register yang memberikan informasi yang dihasilkan dari eksekusi instruksi aritmatika. Informasi ini berguna untuk mencari alternatif alur program sesuai dengan kondisi dihadapinya. Nah, itulah adalah dasar-dasar manipulasi mikrokontroler ya. Mohon maaf bila ada tidak lancar ya ngomongnya gitulah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.